Google, waktu terbit matahari di Kabupaten Bekasi jam berapa? Besok di Kabupaten Bekasi, matahari terbit pada pukul 6:02. Jam berapa, Bu? Terima kasih, Bu Google. Para sahabat sekalian, bertemu kembali dengan kami di channel Fatih Dakwah. Jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil waliyil ghafar. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamul muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini saya akan sama-sama kita bahas tentang sholat duha. Nah, sholat duha, kalau kita membahas sholat duha, ada 4 hal yang perlu kita cermati bersama, Pak Joko. Yang pertama, berkenaan dengan hukumnya, ya. Lalu berkenaan dengan waktunya, lalu berkenaan dengan jumlah rakaatnya. Jangan asal sholat, ya. Lalu yang keempat, berkenaan dengan keutamaan atau fadilah atau pahala yang didapatkan. Kita bahas yang pertama, benar-benar waktunya cukup. Yang pertama, hukum sholat sunnah duha itu sunnah muakkad. Lalu yang kedua, berkenaan dengan waktu. Nah, waktu ini terbagi jadi 3, Pak. Jadi ibu harus tahu nih waktu-waktu sholat duha agar kita bisa menempatkan sholat duha kita di waktu yang mana. Yang pertama adalah waktu awal duha. Waktu awal duha. Yang kedua waktu akhir duha. Waktu akhir. Lalu yang ketiga waktu afdal, waktu yang paling utama melaksanakan sholat duha. Saya yang pertama yaitu awal waktu atau awal waktu duha. Kapan, Pak Ustaz? Awal waktu sholat duha dimulai dari terbitnya matahari, lalu ditunggu sampai setinggi tongkat atau setinggi galang. Kalau dihitung waktu berapa menit? Dihitung waktu 10 sampai 15 menit. Asal boleh info enggak? Ada paketannya enggak, Pak? Sini. Nih saya kasih tahu. Kenipit. Coba buka Google. Google ini. Sini aja, temenin Ustaz, takutnya salah. Bu, sekarang yang perlu kita tanya, yang patokan kita kalau mau sholat duha, tanyain dulu waktu terbit matahari di Kabupaten Bekasi jam berapa, jangan asal tebak. Ada yang bilang jam 7, jam 8, jam 9, ada yang jam 10, kan emang bangunnya jam 10. Sekarang kita tanya sama-sama ya, Bu. Ada paketan? Agak ada ya. Mari kita tanya nih, tolong perhatikan. Google, waktu terbit matahari di Kabupaten Bekasi jam berapa? Kita ulangin lagi ya, Bu. Google, waktu terbit matahari di Kabupaten Bekasi jam berapa? Besok di Kabupaten Bekasi, matahari terbit pada pukul 6:02. Jam berapa, Bu? Terima kasih, Bu Google. Terima kasih ya juga. Jam berapa, Bu? Jam 6 lewat 2. Tambah waktunya
sampai 15 menit. Kenapa? Karena ketika matahari itu naik, Bu, ketika matahari itu terbit, ya, itu terbitnya matahari di antara dua tanduk setan. Ya, terbitnya matahari, naiknya matahari itu di antara dua tanduk setan atau karnai syaiton. Jadi begini, ini tanduk setan. Metal. Ini matahari terbitnya gini, Bu. Ini matahari terbit. Naik dia. Nah, dari sini kita jangan sholat dulu. Ya, ketika matahari terbit, ini naik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bu, ini dua tanduk apa tadi? Dua tanduk apa ini? Jangan lihat ke wajah saya, lihat ke sini. Oh, setan dendam apa cuma saya? Dua tanduk setan, ya. Jadi ketika matahari terbit itu di antara dua tanduk setan dia naik. Kenapa ketika matahari terbit kita tidak boleh sholat? Larangannya yang pertama, karena matahari terbit itu di antara dua tanduk setan. Sebagai ikhtiar, sebagai hati-hati, apakah kita sudah melewati waktu terbit matahari itu atau belum? Dilewatkan 10 sampai 15 menit, ya. Kira-kira matahari itu, kalau ibu berdiri di bawah matahari kan ada bayangannya, Pak. Ukur aja bayangan kita itu sepanjang 2 tombak, sepanjang 1 tombak. 1 tombak itu 1,5 meter. Ya, tongkat pramuka itu. Atau tombak paling panjang, tombak itu 2 meter lah. Jadi bayangan kita itu kira-kira 2 meter. Nah, itu baru kita boleh melaksanakan, itulah awal sholat duha kita. Ya, jadi kalau matahari terbit matahari jam 6:02, tahan, jangan sholat dulu. Kata Nabi SAW, aksir amis sholat hatta tatlu asyamsu. Tahan sholatmu sampai terbit matahari dan tunggu 10 sampai 15 menit. Ya, ketika matahari sudah naik. Saudara sekalian, ya. Lalu yang kedua, kenapa kita tidak boleh sholat ketika matahari terbit? Karena pada saat itu orang-orang kafir sedang bersujud kepada Tuhannya. Jadi yang pertama, ketika matahari terbit itu, matahari terbit di antara dua tanduk setan. Lalu yang kedua, pada saat itu pada saat matahari terbit, orang-orang kafir sedang bersujud kepada Tuhannya. Maka selisih dengan mereka, jangan kita dilarang, ya, melakukan sholat di waktu tersebut. Nah, mulai sholat duha dimulai, ibu searching di Google jam berapa, lalu tambah 15 menit. Nah, itulah awal duha. Sebagian ulama mengatakan awal sholat duha itu disebut juga sholat isyraq. Disebut sholat isyraq. Sholat duha di awal disebut sholat isyraq. Cuma ketentuannya kalau sholat isyraq syaratnya harus sholat jamaah di masjid. Dan jangan keluar sampai terbit matahari, lalu naik matahari itu setinggi 1 tombak. Ya, 10 sampai 15 menit setelah ibu itu, ya, baru ibu melaksanakan sholat 2 rakaat. Maka sholat 2 rakaat, ya, pada saat itu karena Bapak ikut berjamaah di masjid, ya, lalu menunggu matahari terbit sambil berzikir, maka disebut sholat isyraq. Saya nggak mau Pak Ustadz, sholat duha saya dinamakan dengan sholat isyraq. Terserah. Ya, kalau misalnya begitu berarti, ya, ibu tidak perlu sholat berjamaah. Artinya begini, kalau ibu melaksanakan sholat duha, ya, sholat duha tidak diharuskan sholat berjamaah. Jadi tanpa sholat berjamaah di masjid, ibu juga bisa, namanya sholat duha. Tapi kalau ibu sudah di masjid, udah sholat isyraq aja, karena pahalanya itu haji dan umroh 2 rakaat. Tapi dengan syarat jangan keluar dari masjid. Jelas ya? Lalu kapan berakhirnya? Kapan berakhir sholat duha? Ya. Nah, berakhirnya sebelum matahari tergelincir. Ya, berarti sebelum zawal. Ya, jadi kalau ibu sudah berdiri, bayangannya sudah tegak lurus,
Berarti udah habis. Gampangnya begini Bu, 10 menit sebelum zuhur itu waktu terakhir sholat duha. Ya, 10 menit sebelum zuhur itu waktu akhir sholat duha. Jelas ya? Yang ketiga, kapan waktu afdalnya, waktu yang paling utama kita ngelakuin sholat duha. Waktu yang paling utama Ibu, yang paling afdal nih Pak, melaksanakan sholat duha adalah ketika anak unta itu sudah merasakan panas ketika dia duduk di padang pasir. Ya, sabda Nabi SAW an Zaid bin Arqam, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an, anna Rasulullah SAW qala, sungguhnya Rasulullah SAW itu bersabda, sholatul awabin hina tarmadul fisal. Jadi sholat duha itu disebut sholat awabin Pak. Siapa itu awabin? Awabin itu orang yang ingin dekat sama Allah. Jadi kalau ibu melaksanakan sholat duha, berarti ibu ingin dekat sama Allah dengan sholat ibu. Ya. Nah yang paling afdal adalah hina tarmadul fisal, yaitu ketika anak unta itu sudah merasakan panas. Kalau anak unta itu duduk di padang pasir. Berarti jam berapa Bu? Panas di padang pasir jam berapa Bu? Emang udah pernah ngaruh? Panasnya itu sekitar jam 10. Jam 10 sudah mulai panas. Ya, jam 10, jam 11 sampai mendekati zuhur itu waktu panas. Ya, kalau unta duduk panas. Nah, itulah waktu yang paling afdal ibu melaksanain sholat duha. Ya saya. Jadi bukan ibu kejar waktu. Kalau ibu ada waktu, ambil waktu afdalnya. Bapak ada waktu nih libur di rumah, ambil waktu afdal. Tapi kalau bapak ibu sibuk, ya bapak sibuk sampai di kantor itu jam 7, kerja jam 8, nah itu kan sudah bisa sholat duha. Boleh di awal, karena memang waktu kita sempit. Tapi kalau ada waktu, tunggu sampai nanti waktu utama untuk melaksanakan sholat duha. Jelas Bu? Nah yang terakhir, berkenaan dengan keutamaan fadilah sholat duha, insya Allah di pertemuan selanjutnya. Ya, sekarang berapa sih jumlah rakaatnya? Itu udah cukup untuk sodakoh dari seluruh sendi-sendi yang ada pada tubuh kita. Itu keutamaannya. Kalau ibu sholat sunnah duha 2 rakaat, boleh nggak? Boleh. Itu waktu paling sedikit rakaat paling sedikit sholat duha itu 2 rakaat. Lalu yang 4 rakaat, ya, kalau Allah Azza wa Jalla, ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini hadis qudsi, ya ibnu Adam, wahai ibnu Adam, la ta'jiz an 4 raka'atin min awalin nahar, akfika akhirahu. Wahai ibnu Adam, siapa ibnu Adam Pak? Kita. Janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat, ya, 4 rakaat sholat di awal siang, yaitu duha. Kalau bapak di awal siang, ya artinya mulai dari pagi ya Pak. Kalau bapak membuka hari bapak dengan 4 rakaat sholat duha, maka kata Allah, aku akan cukupimu di akhir siang. Jadi bapak yang punya hajat, ibu yang punya hajat, ya, akan Allah penuhi hajat tersebut di akhir siang dengan syarat ibu melaksanakan sholat sunnah duha 4 rakaat di awal waktu. 4 rakaat. Ya, jadi kalau ibu membuka hari ibu dengan 4 rakaat, maka Allah akan cukupi segala kebutuhan kita, ya, di akhir siang. Berarti 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh. Lalu yang 6 rakaat, ada dalilnya juga. Anak Nabi SAW karena yusallid duha, ya, 6 rakaatin. Ya, adalah Rasulullah SAW itu salat duha sebanyak 6 rakaat. Lalu yang ke-8, ya, hadisnya yaitu pada saat Nabi SAW datang ke kota Mekah. Pada saat itu kota Mekah dikuasai oleh orang-orang Quraisy, ya, oleh orang-orang musyrik Quraisy, dan Rasulullah datang dengan bala tentaranya. Maka terjadi Fathu Mekah. Mekah pada saat itu dibuka kembali untuk umum. Ya, karena pernah diblokade oleh orang kafir Quraisy.
Nah, maka Ummu Hani mendatangi Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW itu berada di atas tempat yang tinggi di Mekah. Ya, dan Rasulullah mandi. Sayyidah Fatimah memasang tabir ketika Rasulullah akan mandi. Jadi Rasulullah memandi ditutupin oleh putri beliau yang bernama Fatimah. Dan Sayyidah Fatimah setelah Rasulullah SAW mandi mengambilkan kain beliau dan menyelimuti beliau dengan kain. Summa shalla samana raka'atin ya sub'atat duha. Maka setelah Rasulullah mandi, Rasulullah SAW salat sunnah duha 8 rakaat. Dan 8 rakaat ini Pak, ini salat sunnah yang paling tinggi. Minimal 2, paling banyak 8. Jadi ibu salat duha itu paling banyak 8. Ada hadis 12 rakaat Pak Ustadz, itu hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Jadi kalau ada ibu dapati salat duha, Rasulullah itu salat duha sebanyak 12 rakaat, itu hadisnya lemah. Jelas Pak? Tarik kesimpulan, berarti salat duha paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 8 rakaat. Jangan kerajinan, Rasulullah aja cuma segitu. Jelas Bu? Jelas ya? Nah, itulah jumlah rakaat. Ya, kita ulangi. Hukumnya apa Bu? Sunnah. Lalu yang kedua waktunya? Ada waktu awal, ada waktu akhir, waktu utama. Waktu awal mulai terbit matahari, lalu tunggu 10 sampai 15 menit. Ya, waktu akhir 10 menit sebelum zuhur. Waktu utama jam 10, jam 11 sampai menjelang akhir duha. Lalu rakaatnya berapa Bu? 2, 4, 6, 8. Yang 12 ada nggak? Ada. Tapi nilai hadis, derajat hadisnya dhaif. Berarti ibu pakai 8 aja paling tinggi, nggak usah banyak-banyak. Paham Pak? Itulah ya pengetahuan berkenaan sholat duha, mudah-mudahan bisa dipahami.